Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pebulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia bersama sang ibunda setelah mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Mobil sedan yang ditumpangi Syabda hancur di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk. Inilah mobil sedan yang ditumpangi Syabda Perkasa Belawa, pebulu tangkis nasional saat peristiwa kecelakaan di tol Pemalang Batang. Terlihat bagian depan mobil ringsek dan rusak berat, Saudara. Dalam kecelakaan, Syabda dan ibunda Anik Sulistiawati meninggal dunia usai mobil sedan yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang truk di jalur tol Pemalang Batang, tepatnya di kilometer 315 arah Jakarta ke Semarang. Sebelumnya, Syabda Perkasa Belawa bersama kakak, ayah, dan ibunya pada Senin dini hari tadi berencana ke Sragen, Jawa Tengah untuk melayat nenek Syabda yang baru saja meninggal dunia. Namun di perjalanan, mobil sedan yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang truk di tol Pemalang Batang. Dalam peristiwa ini, Syabda Perkasa dan ibu meninggal dunia, sementara 3 penumpang lainnya terluka. Menggunakan 2 mobil ambulans, jenazah pebulu tangkis muda Syabda Perkasa dan ibunya diberangkatkan ke Sragen, Jawa Tengah dari rumah sakit di Pemalang. Jenazah Syabda dan ibunya langsung dibawa untuk dimakamkan. Sementara itu, 3 korban lain yaitu ayah, kakak, dan adik Syabda masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Syabda Perkasa di Dusun Ngeroto, Kelurahan Sumberrejo, Sragen, Jawa Tengah. Tetangga dan kerabat datang menyampaikan bela sungkawa. Rencananya, Saudara, jenazah Syabda dan ibunda dimakamkan di pemakaman umum Karaban, tak jauh dari rumah duka. Mohon doa dari para badminton lovers dan masyarakat di seluruh Indonesia. Semoga Syabda bersama sang ibunda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan polisi, Syabda dan keluarga berangkat dari Bekasi sekitar jam 11 malam ke Sragen, Jawa Tengah untuk melayat nenek Syabda yang meninggal dunia. Semula mobil dikendarai Syabda hingga res area Karawang, lalu kemudian digantikan sang ayah. Namun pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat, mobil menabrak bagian belakang truk, tepatnya di kilometer 315 di ruas tol Pemalang, Jawa Tengah. Dugaan sementara kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Ditorehkan oleh Syabda. Kini, dunia bulu tangkis Indonesia kehilangan atlet penuh talentanya. Selamat jalan Syabda Perkasa Belawa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap soal tragedi kecelakaan yang menimpa atlet bulu tangkis nasional
Syabda Perkasa. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Ari Himawan langsung dari Pemalang, Jawa Tengah. Selamat sore, Ari. Ari, apakah sudah ada keterangan dari polisi apa sebetulnya menjadi penyebab kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh Syabda? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Aparat kepolisian dari Polres Pemalang, Jawa Tengah sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan yang melibatkan mobil sedan yang ditumpangi oleh pebulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa yang ada di tol Pemalang Batang di kilometer 315. Kepolisian sendiri dari hasil olah TKP sementara menyimpulkan bahwa kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk, yaitu ayah dari Syabda Perkasa. Dan hingga kini Syabda dari Syabda Perkasa dan juga ibunya yang meninggal dunia sudah dibawa ke Sragen, Jawa Tengah untuk dimakamkan, sementara 3 penumpang lain mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas, Pemalang, Jawa Tengah. Dan menurut polisi, selain mengantuk, kendaraan yang dikemudikan oleh ayah dari Syabda sendiri melaju kencang sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya ketika mengantuk. Dan saat berada di kilometer 315, mobil sedan yang dikendarai oleh ayah Syabda ini menabrak bagian belakang truk. Dan untuk lebih lengkapnya sudah kami wawancarai Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika. Yang semula korban S ini membawa kendaraan dari rumah sampai dengan kilometer 57 yang ada di Cikampek, Karawang. Di rest area tersebut korban berganti pengemudi. Dari kilometer 57 sampai dengan TKP kilometer 315 yang mengemudikan adalah bapak dari korban. Menurut pengakuan sementara, karena kondisinya masih shock, yang bersangkutan memang mengantuk. Ya. 3 korban lainnya yaitu ayah, kakak, dan adik Syabda hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas, Pemalang, Jawa Tengah. Kondisinya membaik, yang mengalami patah tulang dan juga ada yang mengalami luka ringan. Polisi sendiri mengimbau kepada para pengendara kendaraan yang melintas di Pemalang Batang ketika kelelahan bisa beristirahat di rest area. Begitu, Ibrahim. Ari Himawan, rencana kan sudah diberangkatkan Syabda dan jenazah Syabda dan juga ibunda. Apakah hari ini akan dimakamkan juga? Dan seperti apa? Apakah sopir truk juga ikut diperiksa soal penanganan kasusnya, Ari? Ya, hingga kini sopir truk yang ditabrak oleh mobil dari Syabda masih berada di Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk dimintai keterangan. Sementara dari pihak kepolisian sendiri dari hasil keterangan sopir truk, memang truk ini tidak berkendara dalam kecepatan tinggi, namun tiba-tiba saja ada kendaraan yang menyeruduk di bagian belakang truk. Namun polisi sendiri terus melakukan penyidikan kasus ini sehingga nanti diketahui penyebab pasti kecelakaan yang terjadi di kilometer 315 jalur Jakarta Semarang. Ibrahim. Baik, terima kasih Ari Himawan untuk laporan Anda langsung dari Pemalang, Jawa Tengah.